Agama yang kita peluk ini namanya agama Islam dan kitanya disebut Muslim. Mungkin banyak orang yang tidak paham Islam itu apa. Karena dalam definisinya Islam itu dinun ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Namanya agama Islam. Jadi Islam itu pada intinya adalah berserah diri. Kalau engkau memang sudah beragama Islam, ketika melihat sawahmu gagal, tidak panen karena dimakan kelowor, lalu kamu berkeluh kesah, apalagi sampai pingsan di galeng, di mana keislamanmu sesungguhnya? Karena Islam sendiri di dalam Al-Quran, afa ghaira dinillahi yabghun, apakah mereka menginginkan selain agama Allah ini? Walahu aslama man fis samawati wal ardi, padahal semua yang ada di langit yang di bumi semuanya berserah diri, berislam kepada Allah, berserah diri. Ya kan begitu? Tau'an au karha, secara sukarela ataupun terpaksa, semuanya pasti berserah diri. Yang tidak mau berserah diri dipaksa, di penghujungnya akan berserah diri. Yang sukarela ya sejak awal berserah diri, semuanya pasti berserah diri. Berserah dirinya alam semesta ini, termasuk kita adalah bagian terkecil dari alam semesta ini, juga akan tunduk kepada hukum alam. Usia kita terbatas, kesehatan kita sangat ditentukan oleh banyak faktor, dan kita sebagai anggota masyarakat juga tidak independen, tapi interdependensi antar manusia. Itu hukum alam yang diberlakukan untuk kita. Suka tidak suka, kita pasti akan membutuhkan yang lain. Itu realita di lapangannya. Berserah diri itu artinya kita tidak bisa mengelak dari hukum alam ini. Kalau kita harus membuat oksigen sendiri, tahu berapa harganya? Satu hari oksigen yang kau harus bayar. Ketika ada seorang teman pulang dari Amerika, temannya itu sesak napas karena kurang oksigen, dibawa ke rumah sakit. Dalam ukurannya sehari itu $1.000, berarti 15 juta membayar oksigen buatan itu. Kalau kita ini dengan sengaja buat oksigen, berapa yang harus kau bayar? Tetapi kita mendapatkan gratis. Dan terciptanya oksigen itu adalah berdasarkan hukum alam yang ditetapkan oleh Allah dan tidak boleh menyimpang. Betul nggak? Matahari sebagai sumber energi yang luar biasa. Dari mana oksigen itu terjadi? Adalah karena panas matahari itu yang luar biasa, memberikan cahaya dan panas itu dan menyentuh bumi, dan karena itulah maka dengan panas matahari di bumi ini yang menyebabkan air yang ada di bumi itu karena kadar panas yang cukup pas ukurannya, tidak berlebihan, juga mendidih. Kalau kurang sama sekali membeku. Siapa yang mengukur panas matahari supaya pas, supaya air itu dalam berbentuk cair? Ini hukum alam kita bicara. Makanya manusia jangan congkak kamunya. Kau tidak bisa apa-apa kok. Itu juga. Dan kemudian sinar matahari juga diperlukan sebagai sumber energi kehidupan, terutama bagi tumbuhan-tumbuhan yang punya klorofil, ya, yang nantinya bahkan menjadi keberlangsungan kehidupan yang menghasilkan makanan bagi manusia. Dan pepohonan itulah yang nantinya akan menghasilkan oksigen menjadi pernapasan kita. Di mana campur tanganmu dalam urusan dunia ini? Semuanya Allah yang mengatur. Dan dengan bumi kita berputar dengan kecepatan yang sama, itu menimbulkan jarak waktu yang stabil. Sampai sekarang 14 miliar tahun lamanya
bumi berputar dengan kecepatan yang sama. Baru 4 tahun yang lalu ada keterlambatan 1 detik kuantum dan sudah disesuaikan sekarang.